Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Prodi MPI. Dengan adanya video ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Akhlak Aswaja. Baik, yang pertama yaitu pengertian akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak dalam KBBI artinya yaitu budi pekerti, watak, atau tabiat. Menurut Ibnu Miskawai, yang dimaksud dengan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan atau berpikir terlebih dahulu. Yang kedua yaitu etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Nah, dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Yang selanjutnya yaitu moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam KBBI, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya yang menyangkut berkenaan dengan akhlak, budi pekerti, dan juga kesusilaan. Yang selanjutnya yaitu susila. Dari segi bahasa, susila berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata su artinya baik dan sila artinya prinsip atau dasar. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Yang selanjutnya yaitu perbedaan akhlak, etika, moral, dan juga susila. Nah, akhlak adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruknya, dan itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu etika. Etika penilaian baik buruknya berdasarkan pendapat akal atau pikiran pada moral. Yang selanjutnya yaitu moral. Moral adalah sesuatu yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu susila. Susila lebih banyak bersifat praktis, lokal, dan individual. Yang selanjutnya yaitu konsep baik buruk dalam ajaran akhlak, etika, dan juga moral. Terdapat 3 aliran yang menentukan baik buruk. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera semata, karena baik dan buruk tidak dapat dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Nah, yang kedua yaitu aliran sunnah wal jamaah. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak menggunakan sunnah-sunnah Nabi dalam menentukan sesuatu itu baik ataupun salah, dan lebih mendahulukan nasnya kemudian akal yang menjelaskannya. Yang ketiga yaitu aliran tasawuf. Aliran ini menilai baik dan buruknya sesuatu itu bisa dilihat dari perasaan bahagia. Yang selanjutnya yaitu pengertian baik. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan daripada kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Lewis dalam kitabnya Munjib mengatakan bahwa yang disebut dengan baik adalah sesuatu yang mencapai kesempurnaan. Yang selanjutnya itu pengertian buruk. Dalam bahasa Arab, yang buruk dikenal dengan istilah syar'i dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang sepertinya tidak diharuskan adanya atau tidak sempurna. Dalam kualitas di bawah rata-rata atau tidak mempunyai nilai. Baik, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaannya dan Allah sebagai sang pencipta atau sang kholik. Nah, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memuji Allah dengan penuh keyakinan. Yang kedua, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Yang keempat, berdoa khusus kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap Rasul. Yang pertama yaitu taat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menghidupkan sunnah bagi seorang Muslim. Yang ketiga, membaca sholawat dan salam sholawat. Yang keempat, mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mencintai anak yatim. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri diantaranya yaitu yang pertama, tidak bersikap angkuh. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, berbicara jujur. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, lemah lembut. Dan yang keenam yaitu memelankan suara. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas daripada diri sendiri. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak-akhlak atau adab-adab terhadap diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap orang lain. Yang pertama yaitu berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia.
Yang kedua, tidak memalingkan wajah. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima, menghindari kata-kata yang menyinggung. Yang keenam, yaitu tidak menghina orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap anak. Akhlak terhadap anak yaitu ada yang dinamakan dengan metode-metode dalam pendidikan. Yang pertama yaitu metode keteladanan dan yang kedua yaitu metode pembiasaan. Metode keteladanan biasa disebut dengan uswatun hasanah, yaitu sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Yang kedua yaitu metode pembiasaan, yaitu sejak dari kecil anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan bertingkah laku dengan baik. Maka dari itu sebagai orang tua harus mengajarkan sebuah pembiasaan-pembiasaan kepada anak tersebut agar hingga dia dewasa nanti akan tumbuh dalam dirinya untuk membiasakan sifat-sifat yang baik. Itu akhlak murid terhadap guru. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Yang ketiga, menghormati hak guru. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Yang keenam, bersabar terhadap kesalahan guru. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga yang pertama yaitu tanggung jawab dan kerjasama. Yang kedua, perhitungan dan keseimbangan. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat, kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap saudara. Akhlak terhadap saudara yang pertama yaitu menutupi aib saudaranya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang mengetahui aib daripada saudaranya kemudian ia menutupinya, yaitu balasannya surga. Nah, yang kedua yaitu memenuhi hak dan kewajiban sesama muslim. Hak dan kewajiban sesama muslim menurut hadis riwayat Muslim terbagi menjadi 5, yang mana yang pertama mengucapkan salam, yang kedua memenuhi undangan, yang ketiga saling menasehati, yang keempat menjenguk orang yang sakit, dan yang kelima yaitu menghantarkan jenazah. Nah, yang selanjutnya yaitu mendamaikan perselisihan. Di mana-mana kita melihat saudara kita sedang bertengkar, maka dari itu kita berkewajiban untuk mendamaikannya. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja, apalagi mengompor-ngompori atau memanas-manaskan mereka. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu memaafkan kesalahan saudara. Kalau misalkan kita merasakan sebuah rasa sakit hati terhadap orang lain, maka dianjurkan untuk kita memaafkan kesalahan daripada saudara kita, karena kita sendiri juga masih banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.